Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Farmakologi Klinik, Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, dan rekan-rekan sekalian. Saya Raisa Juliani dengan NIM 2201131, tidak sendiri dengan rekan-rekan saya yaitu Rindu Rahmatul Fitri dengan NIM 2201132, Rizka Lutfia Putri dengan NIM 2201133, Rabi Febrian dengan NIM 2201134, Sabina Rizky Amelia dengan NIM 2201183, Safira Aufa dengan NIM 2201135, kemudian ada Siva Tahira dengan NIM 2201136, dan Siti Mustalifah dengan NIM 2201137. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata, mari saja kita mulai. Definisi kemoterapi. Kemoterapi adalah proses pengobatan untuk memperlambat atau menghancurkan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan obat-obatan bersifat sitotoksik. Kemoterapi dilakukan melalui injeksi intravena, per oral maupun secara topikal. Kemoterapi, terkadang hanya disebut kemo, adalah penggunaan obat untuk membunuh atau memperlambat pertumbuhan sel kanker. Kemudian cara pemberian kemoterapi itu, kemoterapi paling sering diberikan secara ke dalam pembuluh darah atau intravena. Kemoterapi terkadang diberikan dengan cara lain seperti tablet, kemoterapi oral, krim yang dioleskan ke kulit, atau berupa suntikan ke berbagai bagian tubuh. Pilihannya tergantung pada jenis kanker yang dirawat dan obat kemoterapi yang digunakan. Untuk mekanisme kerjanya, kemoterapi paling sering diberikan untuk pembuluh darah intravena. Kemoterapi terkadang diberikan dengan cara lain seperti tablet, kemoterapi oral, krim yang dioleskan ke kulit, atau berupa suntikan ke berbagai bagian tubuh. Pilihannya tergantung pada jenis kanker yang dirawat dan obat kemoterapi yang digunakan. Kemudian ada efek sampingnya. Pertama itu ada efek samping secara umum. Nah, itu tuh ada kelelahan dan kurang energi, perubahan nafsu makan, mual dan atau muntah, sembelit atau diare, kemudian rambut rontok, dan pemikiran dan ingatannya berubah. Kemudian efek samping kedua ada efek samping yang ditimbulkan akibat kemoterapi. Itu ada weakness sebesar 95%, kelelahan 90%, mual 77%, kemudian kerontokan rambut tuh 76%, kemudian muntah 75%, dan kerostomia 75%. Kemudian efek samping yang disebabkan kemoterapi yang paling umum. Pertama itu supresi sumsum tulang, neuropati, gangguan gastrointestinal, kemudian rambut rontok, kelelahan, dan juga kelainan kulit. Kemudian ada pengelolaan obat malaria. Yang pertama itu ada obat antiparasit, di mana antiparasitik adalah obat-obat yang digunakan untuk membunuh penyakit yang disebabkan oleh parasit. Obat antiprotozoa dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama itu ada obat anti-amuba, anti-leishmania, kemudian anti-rikomonas, kemudian anti-ripanosoma, kemudian obat anti-malaria. Yang kedua ada obat anti-malaria, di mana anti-malaria adalah obat-obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit yang disebabkan oleh parasit bersel tunggal, protozoa, yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang menggigit pada malam hari dengan posisi menjungkit. 4 tipe Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia itu ada Plasmodium falciparum, kemudian ada Plasmodium vivax, kemudian Plasmodium oval, kemudian yang terakhir ada Plasmodium malariae. Sekian dari saya, lanjutkan oleh pemateri kedua. Penggolongan obat malaria. Obat anti malaria yang ideal adalah obat yang efektif terhadap semua jenis dan stadium parasit, menyembuhkan infeksi akut maupun laten. Efek samping ringan dan toksisitas. 1. Quinine. Quinine adalah alkaloid utama dari kulit pohon kina, sejenis pohon yang ditemukan di Amerika Selatan. Obat ini bekerja dengan menghambat hemopolimerase sehingga mengakibatkan penumpukan zat sitotoksik yaitu hemachloroquine. Mekanisme kerjanya memblok sintesis asam nukleat dengan pembentukan kompleks DNA atau dengan kata lain menekan pengambilan oksigen dan metabolisme karbohidrat, membentuk helat dengan DNA, mengganggu duplikasi dan data dan transkripsi parasit, berefek terhadap distribusi kalsium dan jaringan otot dan menurunkan eksitabilitas pada akhir saraf motorik.
Efek terhadap kardiovaskular mirip dengan quinidin. Quinin juga menghambat metabolisme karbohidrat. Efek sampingnya yang timbul yaitu sakit kepala, penglihatan kabur, mual, muntah, gangguan keseimbangan. Karena diyakini berkhasiat oksitosik, maka banyak disalahgunakan untuk abortus. Juga berkhasiat analgetik dan antipiretik. Dosisnya, kadar puncak dalam plasma dicapai 1-3 jam setelah pemberian oral dan waktu paru sekitar 11 jam. Dosis pemeliharaan harus diturunkan bila pengobatan lebih dari 48 jam. Yang kedua ada kloroquine, obat pemilihan pertama pada serangan malaria akut. Senyawa ini absorpsi oleh usus dengan cepat dan sempurna dan disimpan dalam hati, limpa, ginjal, paru-paru, leukosit, dan eritrosit. Kloroquine dengan cepat mengakhiri demam dalam 24-48 jam. Mekanisme kerjanya adalah kloroquine berikatan pada DNA dan RNA sehingga menghambat polimerase DNA dan RNA, mempengaruhi metabolisme dan kerusakan hemoglobin oleh parasit, menghambat efek prostaglandin. Kloroquine mempengaruhi keasaman cairan sel parasit dan menekan pH internal sehingga menghambat pertumbuhan parasit. Berpengaruh terhadap agregasi veriprotoporfirin 9 pada reseptor kloroquine sehingga merusak membran parasit dan juga berpengaruh pada sintesis nukleoprotein. Efek sampingnya yaitu gatal-gatal, mual, muntah, sakit kepala, nyeri abdomen, penglihatan kabur merupakan efek yang tidak diinginkan. Pemberian obat setelah makan, dosisnya dewasa, hari pertama dosis awal 600 mg, diikuti dengan 300 mg setelah 6-8 jam. Hari kedua dan ketiga dosisnya adalah 300 mg sekali sehari. Yang ketiga ada primaquine. Primaquine adalah anti-malaria esensial yang dikombinasikan dengan kloroquine dalam pengobatan malaria. Obat ini efektif terhadap gametosit dari semua plasmodium sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit. Mekanisme kerjanya, obat ini belum jelas. Diduga obat ini bekerja dengan menghasilkan oksigen reaktif atau berkompetisi dengan transport elektron dalam tubuh parasit. Primaquine diabsorpsi dengan baik setelah pemberian oral dan dengan cepat dimetabolisasi. Waktu paru kurang lebih 6 jam. Metabolit dari primaquine merupakan bahan oksidatif dan dapat menunjukkan hemolisis pada pasien yang sensitif. Efek sampingnya, obat ini harus dihentikan bila dijumpai tanda-tanda hemolisis dan anemia. Primaquine tidak boleh digunakan pada pasien dengan penyakit sistemik berat dan tidak boleh diberikan bersamaan dengan quinine, mefloquine, atau obat yang dapat menekan sumsum tulang. Dosisnya, dosis dewasa sebanyak 30 mg, 40 mg dalam bentuk garam, sekali sehari selama 14 hari pada pasien dengan penderita defisiensi glukosa 6-fosfat dehidrogenase ringan. Berikan dosis sebesar 45 mg, 70 mg dalam bentuk garam. Sekali seminggu selama 8 minggu. Dosis primaquine untuk anak adalah 0, mg per kilogram berat badan, 0,8 mg per kilogram berat badan dalam bentuk garam. Sekali sehari selama 14 hari sekali dengan dosis maksimal 30 mg. Yang 4 ada kina. Kina merupakan obat anti malaria kelompok alkaloid kinkona yang bersifat skizontosida darah untuk semua jenis plasmodium manusia dan gametosida P. vivax dan P. malaria. Resisten terhadap kloroquine dan sulfadoxin pirimetamin. Mekanisme kerjanya, kina bekerja sebagai skizontosida darah dan gametositosida terhadap P. vivax dan P. malaria. Karena kina merupakan suatu basa lemah, konsentrasinya tinggi di vakuola makanan pada P. falciparum, obat ini bekerja dengan menghambat heme polimerase sehingga menyebabkan penumpukan zat sitotoksik yaitu heme. Sebagai skizontosida, kina kurang efektif dan lebih toksik dibanding kloroquine, tetapi kina mempunyai tempat tersendiri dalam penanganan malaria berat di daerah P. falciparum, resisten terhadap kloroquine. Penggolongan obat anti malaria selanjutnya yaitu sulfadoxin dan pirimetamin. Kedua obat ini merupakan obat anti malaria kombinasi sulfonamida atau sulfon dan diaminopirimidin. Obat ini bersifat skizontosid jaringan terhadap P. Mekanisme kerjanya, kelompok obat ini merupakan kelompok obat antifolat karena bekerja dengan menghalangi dua jalur pembentukan folat pada tubuh parasit. Sulfadoxin menghalangi penggunaan PABA dengan menghambat enzim DHPS. Pirimetamin menghambat enzim DHFR dari plasmodium. Efek sampingnya, pirimetamin menyebabkan ruam dan menekan hematopoiesis dan pada dosis yang berlebihan dapat menimbulkan anemia megaloblastik, sementara sulfonamid itu menyebabkan agranulotosis, aplastik anemia, sindrom Stevens-Johnson, dan dermatitis exfoliativa.
Obat ini tidak boleh diberikan kepada pasien yang hipersensitivitas terhadap sulfa, bayi di bawah usia 2 bulan, pasien gagal ginjal kronik, dan pada wanita hamil. Untuk dosisnya, pengobatan malaria falciparum itu diberikan dengan 25 mg per kilogram berat badan dan primetamin 1,25 kg per berat badan dosis tunggal. Yang keenam adalah derivat artemisin, yang merupakan bahan aktif utama dari obat tradisional Cina yang bernama Artemisia annua. Mekanisme obatnya, aktivitas antimalaria dari bahan obat ini berada pada struktur endoperoksida yang unik. Besi dari pemecahan hemoglobin mereduksi ikatan endoperoksid dan melepaskan dengan kuat radikal bebas besi okso dari spesies yang dapat membunuh parasit. Artemisin juga memperlambat sintesis protein dalam perkembangan parasit dan bekerja pada membran parasit dengan memakai oksigen lipid dengan peroksid lemak. Obat ini menghambat perkembangan tropozoid yang berarti mencegah progresivitas penyakit. Dosis artemeter tersedia dalam bentuk injeksi berisi 80 mg dalam 1 mili. Artemeter diberikan dengan dosis awal 3,2 mg per kilogram berat badan per hari, dilanjutkan dengan 1,6 mg per kilogram per hari, hingga pemberian oral dapat dilaksanakan atau maksimal 7 hari. Pengobatan secara oral diberikan dengan dosis 4 mg per kilogram berat badan pada hari pertama dalam 2 kali pemberian, dan dilanjutkan dengan 2 mg per kilogram berat badan per hari selama 5-7 hari. Ketiga, obat antineoplastik, yang mana obat ini merupakan obat anti kanker yang dapat mempengaruhi proses pembelahan sel yang bersifat antiproliferatif. Antineoplastik merusak DNA dan memulai apoptosis, mencegah perkembangan dan penyebaran sel neoplastik. Fungsi dan kegunaan dari antineoplastik yang pertama sebagai agen kemoterapi, tujuan diagnostik, pengobatan dengan jenis melanoma, menghambat sel tumor dengan memblokir reseptor PD1 sehingga sel T dapat aktif kembali sebagai pengganti metabolit, dan juga pelindung sistem organ tubuh yang rusak seperti ginjal atau saluran kemih, dan mengobati sel B limfoma non-Ho, mengobati limfoma Hodgkin atau limfoma sel besar anaplastik, meningkatkan munculnya efek sitotoksik pada sel leukemia atau AML, mendeteksi untuk atau mengobati kanker, dan juga antineoplastik dapat mempengaruhi sel-sel normal yang membelah dengan sangat cepat, sehingga menekan sumsum tulang, menekan pertumbuhan, mengganggu penyembuhan, dapat menyebabkan kemandulan, dan akan membuat rambut menjadi rontok. Penggolongan dan cara kerja antineoplastik. Antineoplastik sendiri bekerja dengan cara mempengaruhi proses pembelahan sel bersifat antiproliferatif, merusak DNA dan memulai apoptosis, mencegah perkembangan dan penyebaran sel neoplastik. Sebagian besar antineoplastik masuk ke dalam kelas-kelas berikut berdasarkan mekanisme kerjanya yang meliputi: pertama, agen alkilasi, yang bekerja dengan cara menambahkan gugus alkil ke basa guanin molekul DNA sehingga mencegah untaian heliks ganda agar tidak terhubung, menyebabkan putusnya untaian DNA dan mempengaruhi kemampuan sel kanker untuk berkembang biak. Akhirnya, sel kanker mati. Yang kedua, antibodi monoklonal anti-CTLA4 ditargetkan ke antigen spesifik dan mengikat antigen untuk membentuk kompleks. Kompleks dapat dikenali dan dihancurkan oleh fagosit. Yang ketiga, antibodi monoklonal anti-PD1. Beberapa sel tumor diekspresikan oleh reseptor penghambat dan menyebabkan penurunan regulasi sistem kekebalan dengan mengurangi aktivitas sel T. Antibodi ini memblokir reseptor PD1 sehingga sel T tidak lagi dihambat. Selanjutnya ada antibiotik atau antineoplastik yang mempengaruhi replikasi DNA dengan berbagai tindakan sitotoksik. Selanjutnya ada antimetabolit dengan mempengaruhi sintesis DNA, bertindak sebagai pengganti metabolit sebenarnya yang akan digunakan dalam metabolisme normal. Selanjutnya, kombinasi antineoplastik lebih efektif daripada obat tunggal karena setiap agen memiliki cara berbeda untuk menargetkan cara kanker tumbuh. Yang terakhir, agen detoksifikasi antineoplastik untuk melindungi organ atau sistem organ yang rusak. Selanjutnya, penggolongan dan cara kerja antineoplastik. Yang pertama, interferon antineoplastik dengan mengaktifkan sel lain yang berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan dan menghancurkan patogen yang menyerang. Yang kedua, penghambat tirosin kinase BCR-ABL dengan menghambat enzim BCR-ABL tirosin kinase yang penting dalam patogenesis leukemia CML.
Selanjutnya, penghambat BTK dengan menghambat enzim BTK yang merupakan bagian penting dari jalur persinyalan reseptor sel B. Selanjutnya ada antibodi monoklonal CD20 yang ditargetkan ke antigen spesifik dan mengikat antigen untuk membentuk kompleks. Kompleks yang dapat dikenali dan dihancurkan oleh fagosit. Selanjutnya ada antibodi monoklonal CD30 yang ditargetkan ke antigen spesifik dan mengikat antigen untuk membentuk kompleks. Kompleks dapat dikenali dan dihancurkan oleh fagosit. Selanjutnya ada antibodi monoklonal CD33 yang ditargetkan ke antigen spesifik dan mengikat antigen untuk membentuk kompleks. Kompleks ini dapat dikenali dan dihancurkan oleh fagosit. Selanjutnya ada antibodi monoklonal CD38 dengan antigen permukaan CD38 dari sel hematopoietik yang penting untuk fungsi sel. Begitu antibodi monoklonal CD38 berikatan dengan antigen, ia menghambat pertumbuhan tumor dengan mengganggu fungsi CD38 dan menyebabkan kematian sel. Selanjutnya ada antibodi monoklonal CD52 yang berikatan dengan antigen CD52 yang menghasilkan sitotoksisitas yang dimediasi sel dan bergantung pada antibodi. Baik, contoh obat dari golongan obat antineoplastik, agen alkilasi, busulfan, siklofosfamid, karboplatin, klorambusil, cisplatin, temozolomid, melpalan, karmustin, lomustin, siklofosfamid, dazarbizin, oxalipatin, ifosfamid, tiotepa, trabectedin, streptozosin, antibodi monoklonal anti-CTLA4 yaitu ipilimumab, antibodi monoklonal anti-PD1, semiplimab, nivolumab, pembrolizumab. Selanjutnya yaitu antibodi atau antineoplastik, doxorubicin, metoxantron, bleomisil, daunorubicin, antimetabolit, fluorouracil, cladribin, metoxreasat, metraxtopurin pemextret, capecitabin, gemcitabin, dan metoxtresat. Contoh obat dari golongan obat antineoplastik, antibodi monoklonal CD20 yaitu ofatumumab, rituximab, ocrelizumab, iodin 131, tositumumab, obinutuzumab, ibritumumab, antibodi monoklonal CD52, alemtuzumab, antibodi monoklonal CD30, brentuximab, antibodi monoklonal CD33, gemtuzumab, antibodi monoklonal CD38, daratumumab atau hyaluronidase, isatuximab. Efek samping dari golongan obat antineoplastik, agen alkilasi, demam, menggigil, sakit kepala, remas, rasa sakit, mual muntah, sakit perut, diare, detak jantung cepat, perubahan dalam periode menstruasi, lecet atau bisul di mulut Anda, gusi merah bengkak, kesulitan menelan, mulut kering, hidung tenggorokan, kulit kering dan menipis, warna kulit menjadi gelap, payudara bengkak, dan kecemasan. Antibodi monoklonal anti-CTLA4, efek sampingnya yaitu demam, batuk, sesak napas, mual, muntah, sakit perut, kehilangan nafsu makan, diare, sembelit, penurunan berat badan, masalah hormonal, ruam atau gatal, sakit kepala, pusing, kelelahan, insomnia. Antibodi monoklonal anti-PD1, kelelahan, ruam, dan diare. Antimetabolit, diare, luka mulut, masalah jantung, penekanan sumsum tulang. Kombinasi antineoplastik yaitu demam, jumlah sel darah rendah, memar atau pendarahan, tes fungsi hati yang abnormal, sakit kepala, pusing, merasa lelah, bengkak di lengan atau kaki, nyeri otot atau sendi. Efek samping dari golongan obat antineoplastik, antibiotiknya yaitu mual, muntah, rambut rontok. Agen detoksifikasi antineoplastik, diare, luka mulut, masalah jantung, penekanan sumsum tulang. Interferon antineoplastik, efek sampingnya demam, menggigil, merasa lelah, jumlah sel darah rendah, penurunan perubahan suasana hati, merasa cemas atau mudah tersinggung, sakit kepala, nyeri otot, mual, muntah, kehilangan nafsu makan. Penghambat tirosin kinase BCR-ABL yaitu retensi cairan, mual, muntah, sakit perut, diare, nyeri sendi atau otot. Penghambat BTK yaitu memar, sakit kepala, nyeri otot, diare. Antibodi monoklonal, efek samping selama infus, iritasi di mana suntikan diberikan, demam, jumlah sel darah rendah, gejala dingin seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, sakit tenggorokan. Efek samping
dari golongan obat anti neoplastik, antibodi monoklonal CD30 yaitu mati rasa atau kesemutan, demam, jumlah sel darah rendah, mual, muntah, diare, sembelit, merasa lelah. Antibodi monoklonal CD33 berdarah, demam, infeksi, luka mulut, mual, muntah, sembelit, sakit kepala, tes fungsi hati yang abnormal. Antibodi monoklonal CD38 mual, sembelit, diare, demam, sesak napas, masalah saraf yang menyebabkan kesemutan, mati rasa atau nyeri. Antibodi monoklonal CD52 demam, menggigil, infeksi, reaksi terhadap injeksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang keempat ada obat antituberkulosis. Pengobatan TB harus selalu meliputi pengobatan tahap awal dan tahap lanjutan dengan maksud yaitu tahap awal pengobatan diberikan setiap hari. Paduan pengobatan pada tahap ini dimaksudkan untuk secara selektif menurunkan jumlah kuman yang ada dalam tubuh pasien dan meminimalisir pengaruh dari sebagian kecil kuman yang mungkin sudah resisten sejak sebelum pasien mendapatkan pengobatan. Pengobatan tahap awal pada semua pasien baru harus diberikan selama 2 bulan. Pada umumnya, dengan pengobatan secara teratur dan tanpa adanya penyulit, daya penularan sudah sangat menurun setelah pengobatan selama 2 minggu. Yang selanjutnya itu ada tahap lanjutan pengobatan. Tahap lanjutan merupakan tahap yang penting untuk membunuh sisa kuman yang masih ada di dalam tubuh, khususnya kuman persisten, sehingga pasien dapat sembuh dan mencegah terjadinya kekambuhan. Jenis-jenis OAT lini pertama yang digunakan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada isoniazid bersifat bakterisidal, ada rifampicin bersifat bakterisidal, pyrazinamid bersifat bakterisidal, streptomycin bersifat bakterisidal, dan etambutol bersifat bakteriostaltik. Untuk obat isoniazid berfungsi untuk menghambat produksi dari asam mikolat dengan mekanisme kerja. Mekanisme kerja utama dari isoniazid adalah dengan berfokus pada pembentukan berbagai senyawa reaktif yaitu reaktif oksigen spesies atau ROS20. Setelah isoniazid beredar dalam aliran darah, isoniazid akan berdisfusi secara pasif masuk ke dalam tubuh bakteri, yang mana bentuk tidak aktif dari isoniazid akan diaktifkan oleh MnCl2,20 dan enzim katalase peroksidase 20,21. Enzim ini juga berfungsi untuk melawan kadar pH rendah ketika terjadi proses oksidatif yang mengubah radikal bebas oksigen menjadi H2O2 di dalam fagosom 21. Proses ini juga mengubah isoniazid menjadi bentuk aktifnya, di mana bentuk aktifnya ini akan berikatan dengan NADH di sisi aktif protein INHA. Kompleks ini akan menghambat elongasi dari rantai terakhir asam lemak dan karena pembentukan asam mikolat 11. Dan dinding sel pun terhambat, sehingga juga menyebabkan deoksiribonukleotida asid atau DNA bakteri rusak, dan kemudian bakteri tersebut akan mati. Untuk efek samping ringan seperti mual, muntah, dan nyeri pada bagian epigastrik dapat timbul pada permulaan pengobatan, terutama jika isoniazid digunakan sebagai obat untuk profilaksis. Penggunaan obat 2 jam setelah pertama makan disertai penggunaan obat simptomatik dapat mengurangi gejala dengan efek samping berat. Gangguan hematologi seperti trombositopenia dan vaskulitis adalah salah satu komplikasi yang terjadi akibat hipersensitivitas. Gangguan yang paling sering terjadi adalah hepatitis. Untuk obat rifampicin, yang dimana rifampicin adalah salah satu OAT yang paling efektif bersama dengan isoniazid, merupakan regimen dasar dari pengobatan tuberkulosis. Rifampicin ini aktif melawan bakteri yang tumbuh dengan cepat maupun yang tumbuh dengan lambat. Untuk mekanisme kerja, obat ini adalah dengan berikatan pada beta subunit dari RNA polimerase atau RNAP yang bergantung pada DNA sehingga menghambat transkripsi RNA. Kompleks ikatan enzim dan obat ini menghambat inisiasi pembentukan rantai RNA dan juga elongasinya. Untuk efek samping ringan seperti mual, anoreksia, dan nyeri abdomen. Cairan tubuh seperti air mata, keringat, dan urin yang berwarna kemerahan. Untuk reaksi kulit yang sering muncul adalah pruritus dengan atau tanpa eritema, flu-like syndrome, kelelahan, nyeri kepala, sesak napas, dan ataksia
Lalu ada efek samping berat yang dimana eksantema dapat terjadi karena penggunaan rifampicin maupun kombinasi obat lain dengan rifampicin. Jika eksantema terjadi, maka pengobatan harus segera dihentikan dan harus diidentifikasi obat mana yang menyebabkan eksantema. Untuk obat pyrazinamide yang berfungsi, pyrazinamide membunuh 95% populasi dari mikroorganisme semi-dorman yang hanya aktif pada suasana asam. Untuk mekanisme kerja pyrazinamide bekerja secara bakteriostatik. 27. Pyrazinamide dalam bentuk prodrug akan dikonversi menjadi asam pyrazinoat oleh enzim piramidase bakteri. Asam pyrazinoat dan analognya 5-kloro-pyrazinamide dapat menghambat sintesis asam lemak dari bakteri. Pyrazinamide mengganggu lalu lintas energi dan transport di membran bakteri. Akumulasi dari asam pyrazinoat di dalam kondisi asam akan mengasam sitoplasma dan merusak sel bakteri. Untuk efek samping ringan itu gejala gastrointestinal juga dapat ditimbulkan oleh pemberian pyrazinamide seperti mual, muntah, dan anoreksia, hiperuricemia, dan artalgia. Reaksi kulit yang terjadi bisa berupa eksantema dan pruritus dan merupakan akibat dari reaksi hipersensitivitas. Untuk efek samping yang berat, eksantema dapat terjadi karena penggunaan rifampicin maupun kombinasi obat lain dengan rifampicin. Jika eksantema terjadi, maka pengobatan harus segera dihentikan dan harus diidentifikasi obat mana yang menyebabkan eksantema. Baiklah, selanjutnya itu ada etambutol, yang dimana fungsi dari etambutol itu efektif bekerja melawan Mycobacterium tuberculosis, tetapi dia ini tidak efektif melawan jamur, virus, ataupun bakteri lain. Nah, untuk mekanisme kerjanya yaitu untuk menghambat sintesis metabolit penting dari metabolisme sel dan multiplikasi bakteri dengan menghambat pembentukan asam mikolat dan dinding sel. Nah, penghambat sintesis dinding sel itu dilakukan dengan menghambat arabinosil transferases yang terlibat dalam dinding sel. Nah, hal ini kemudian mengakibatkan permeabilitas dinding sel meningkat. Nah, untuk efek sampingnya itu terbagi menjadi dua, ada efek samping ringan dan berat. Untuk efek samping ringan, biasanya etambutol itu dapat ditoleransi dengan baik dan tidak menimbulkan efek samping yang berarti. Sebagian besar efek samping yang timbul sangat bergantung pada dosis dan waktu pemberian, dan umumnya terjadi pada dosis pemberian yang lebih tinggi dari 15 mg per kilogram. Untuk efek samping yang berat nih, yang paling sering timbul itu adalah neuritis retrobulbar, yang dimana pasien akan mengalami gejala seperti pandangan kabur, penurunan visus, skotoma sentral, dan buta warna. Nah, dosisnya itu biasa lebih tinggi. Dosis yang biasa lebih tinggi itu akan meningkatkan terjadinya toksisitas okuler. Selanjutnya itu ada streptomycin, yang dimana streptomycin merupakan antibiotik pertama yang sukses digunakan untuk melawan tuberkulosis. Nah, sayangnya resistensi terhadap streptomycin ini muncul tidak lama setelah digunakan karena penggunaannya sebagai monoterapi. Nah, penggunaan streptomycin ini seringkali diganti dengan penggunaan etambutol karena absorpsi oral dan toksisitas streptomycin lebih buruk daripada etambutol. Nah, untuk mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat inisiasi dari translasi untuk sintesis protein. Untuk lebih spesifiknya, streptomycin itu bekerja dengan mengikat subunit 30S dari ribosom pada protein ribosomal S12 dan rantai rRNA 16 yang dikode gen RPSL dan RRS. Nah, kedua kode gen yang sering menimbulkan resistensi. Nah, ikatan streptomycin inilah yang kemudian menghambat pembentukan polipeptida sehingga proses translasi pun terhambat. Nah, untuk efek sampingnya dia itu efek samping berat, yang dimana gatal-gatal pada kulit, ras, maupun reaksi anafilaksi. Nah, selain itu streptomycin juga terkenal dengan efek otoksisitasnya, sehingga pada pasien yang mengalami efek samping streptomycin sering dijumpai gangguan pendengaran atau tuli tanpa adanya resumen yang menyumbat lubang telinga. Selain itu juga sering terjadi gangguan keseimbangan, yaitu kepala terasa berputar disertai vertigo dan nystagmus. Selanjutnya itu ada obat lepra, yang dimana penyakit lepra juga dikenal dengan sebutan penyakit kusta atau morbus Hansen,
yang merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Penyakit ini menyerang saraf tepi atau primer, kulit, jaringan tubuh lainnya kecuali saraf pusat. Nah, serangan pada sistem saraf akan menyebabkan penderitanya mati rasa. Pengobatan penyakit lepra, dokter nih akan memberikan obat-obatan antibiotik sesuai dengan jenis lepra yang diderita. Nah, pengobatannya itu diberikan secara teratur selama 6 bulan dan diselesaikan dalam waktu maksimal 19 bulan. Untuk obatnya yang pertama itu ada Dapsone, yang dimana mekanisme kerja dari Dapsone itu berkaitan dengan penghambat sintesis asam folat sehingga menyebabkan penghambatan replikasi DNA bakteri. Nah, untuk indikasinya penggunaan Dapsone tablet diantaranya terapi lepra, dermatitis, petoformis, dan antinemikotik misetoma. Sementara sediaan topikal gel Dapsone 7,5% diindikasi untuk terapi akne vulgaris pada pasien berusia di atas 12 tahun. Nah, untuk kontraindikasinya, yang dimana kontraindikasi pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap Dapsone atau derivatnya. Nah, untuk efek sampingnya agranulositosis, anemia aplastik, hepatitis toksik, jaudisekolestasis, neuropati perifer, pankreatitis, vertigo, tinnitus, dan insomnia. Untuk dosisnya, untuk dewasa dan anak 12 tahun ke atas itu 100 mg per hari setidaknya selama 2 tahun dikombinasi dengan clofazimin dan rifampicin. Nah, untuk anak usia 6-12 tahun itu 50 mg per hari setidaknya selama 2 tahun sama dikombinasikan dengan clofazimin sama rifampicin juga. Selanjutnya itu ada clofazimin, yang dimana mekanisme kerja dari clofazimin itu belum dapat diketahui secara pasti. Namun target utama kerja clofazimin adalah membran luar bakteri. Nah, untuk indikasinya itu terapi lepra multibasiler. Kontraindikasinya pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap obat ini dan pasien yang menggunakan obat berefek panjang interval QT, misalnya clarithromycin dan seritinib. Nah, untuk efek sampingnya itu gangguan gastrointestinal, gangguan pigmentasi kulit. Dosisnya itu untuk mencegah resistensi terhadap sulfon dan reaksi lepra pada lepromatosa dan lepraboldelin itu 50 sampai 100 atau 100 Baiklah, selanjutnya ada Dapsone. Mekanisme dari Dapsone berkaitan dengan penghambatan sintesis asam folat sehingga menyebabkan penghambatan replikasi DNA bakteri. Lalu adapun indikasinya penggunaan Dapsone tablet di antaranya terapi lepra, dermatitis, sementara di sediaan topikal gel Dapsone 7,5% diindikasikan untuk terapi akne vulgaris pada pasien yang berusia di atas 12 tahun. Kontraindikasinya pada pasien yang memiliki hipersensitivitas terhadap Dapsone dan atau derivatnya. Lalu ada efek samping. Efek sampingnya itu anemia aplastik, hepatitis toksik. Lalu ada vertigo, tinnitus, dan juga insomnia. Dosisnya dewasa dan anak 12 tahun ke atas 100 mg per hari setidaknya selama 2 tahun dikombinasikan dengan clofazimin dan rifampicin. Anak 6-12 tahun 50 mg per hari setidaknya selama 2 tahun dikombinasikan dengan clofazimin dan juga rifampicin. Lalu ada minosilin, mekanisme kerjanya bekerja dengan cara masuk ke dalam sel bakteri melalui batas lipid bilayar atau secara pasif
didifusikan melalui saluran poren bakteri. Lalu, indikasinya mengobati berbagai infeksi bakteri. Kontraindikasinya tidak boleh dikonsumsi oleh orang yang memiliki hipersensitivitas atau alergi terhadap obat golongan tetrasiklin. Lalu ada efek sampingnya, pusing atau rasa melayang, lelah dan lemas, mual atau muntah diare. Dosisnya dewasa 200 mg diikuti dengan dosis 100 mg 2 kali sehari. Lalu anak usia 8 tahun atau lebih, dosis obat yang diberikan pada anak bergantung pada berat badan anak. Umumnya diberikan dosis awal sebanyak 4 mg per kilo berat badan. Kemudian diikuti oleh dosis 2 mg per kilo berat badan 2 kali sehari. Obat antineoplastik atau sotostatika. Antineoplastik atau disebut dengan obat anti kanker dapat mempengaruhi proses pembelahan sel yang bersifat antiproliferatif. Antineoplastik merusak DNA dan memulai apoptosis, mencegah perkembangan dan penyebaran sel neoplastik. Fungsi dan kegunaan antineoplastik yaitu sebagai agen kemoterapi untuk melawan kanker, sebagai tujuan diagnostik, menghambat sel tumor dengan memblokir reseptor PD1 sehingga sel T dapat aktif kembali. Untuk pengobatan dengan jenis melanoma sebagai pengganti metabolit, sebagai obat kemoterapi untuk melindungi sistem organ tubuh yang rusak seperti ginjal atau saluran kemih. Untuk mengobati sel B limfoma non-Hodgkin, untuk mengobati limfoma Hodgkin atau limfoma sel besar anaplastik, untuk meningkatkan munculnya efek sitotoksik pada sel leukemia akut, untuk mendeteksi atau mengobati kanker. Penggolongan dan cara kerja antineoplastik. Antineoplastik bekerja dengan mempengaruhi pembelahan sel bersifat antiproliferatif, merusak DNA dan memulai apoptosis, mencegah perkembangan dan penyebaran sel neoplastik. Sebagian besar antineoplastik masuk ke dalam kelas-kelas berikut berdasarkan mekanisme kerjanya, meliputi agen alkilasi, bekerja dengan menambahkan gugus alkil ke basa guanin molekul DNA, mencegah untaian heliks ganda agar tidak terhubung. Antimonoklonal anti-CTLA4 ditargetkan ke antigen spesifik dan mengikat antigen untuk membentuk kompleks. Antibodi monoklonal anti-PD1, beberapa sel tumor diekspresikan oleh reseptor, menghambat dan menyebabkan penurunan regulasi sistem kekebalan dengan mengurangi aktivitas sel B atau sel T. Antibiotik atau antineoplastik mempengaruhi replikasi DNA dengan berbagai tindakan sitotoksik. Antimetabolit dengan mempengaruhi sintesis DNA, bertindak sebagai pengganti metabolit sebenarnya yang akan digunakan dalam metabolisme normal. Kombinasi antineoplastik lebih efektif daripada obat tunggal karena setiap agen memiliki cara berbeda untuk menargetkan cara kanker tumbuh. Agen detoksifikasi antineoplastik untuk melindungi organ atau sistem organ yang rusak oleh radiasi, atau oleh agen antineoplastik tertentu yang digunakan selama kemoterapi. Interferon antineoplastik dengan mengaktifkan sel lain yang berfungsi sebagai bagian dari sistem kekebalan dan menghancurkan patogen yang menyerang. Penghambat tirosin kinase BCR-ABL dengan menghambat enzim BCR-ABL tirosin kinase yang penting dalam patogenesis leukemia kronis atau CML. Penghambat BTK dengan penghambat enzim BTK yang merupakan bagian penting dari jalur pesinyalan reseptor sel B. Antibodi monoklonal CD20 ditargetkan ke antigen spesifik dan mengikat antigen untuk membentuk kompleks
dapat dikenali dan dihancurkan oleh fagosit. Antibodi monoklonal CD30 ditargetkan ke antigen spesifik yang mengikat antigen untuk membentuk kompleks. Kompleks dapat dikenali dan dihancurkan oleh fagosit. Antibodi monoklonal CD33 ditargetkan ke antigen spesifik dan mengikat antigen untuk membentuk kompleks. Kompleks ini dapat dikenal dan dihancurkan oleh fagosit. Antibodi monoklonal CD38 dengan antigen permukaan CD38 dari sel hematopoietik yang penting untuk fungsi sel. Begitu antibodi monoklonal CD38 berikatan dengan antigen IA menghambat pertumbuhan dengan mengganggu fungsi CD38 dan menyebabkan kematian sel. Antibodi monoklonal CD52 berikatan dengan antigen CD52 dan menghasilkan sitotoksisitas yang dimediasi sel dan bergantung pada antibodi. Selanjutnya efek samping. Efek samping golongan obat anti-neoplastik agen alkilasi. Yang pertama demam, menggigil, sakit kepala, lemas. Dan yang kedua ada rasa sakit. Yang ketiga mual, muntah, sakit perut, diare. Yang keempat detak jantung cepat. Yang kelima perubahan dalam periode menstruasi. Yang keenam lecet atau bisul di mulut Anda, gusi merah atau bengkak, kesulitan menelan. Selanjutnya ada mulut kering, hidung atau tenggorokan. Selanjutnya ada kulit kering atau menipis, warna kulit menjadi gelap. Selanjutnya payudara bengkak, kecemasan. Efek samping dari antibodi monoklonal anti-CTLA4. Yang pertama demam, batuk, sesak napas. Yang kedua mual, muntah, sakit perut, kehilangan nafsu makan. Yang ketiga diare, sembelit. Yang keempat penurunan berat badan. Yang kelima masalah hormonal. Yang keenam ruam atau gatal. Yang ketujuh sakit kepala, pusing dan kelelahan. Dan yang terakhir insomnia. Selanjutnya ada efek samping antibodi monoklonal anti-PD1. Yang pertama kelelahan, yang kedua ruam, yang ketiga diare. Kemudian ada efek samping anti-metabolit. Yang pertama diare, yang kedua luka mulut, yang ketiga masalah jantung, dan yang terakhir penekanan sumsum tulang. Selanjutnya ada efek samping kombinasi anti-neoplastik. Yang pertama kombinasi anti-neoplastik, yang kedua demam, jumlah sel darah rendah, yang ketiga memar atau pendarahan, yang keempat tes fungsi hati yang abnormal, yang kelima sakit kepala, pusing, merasa lelah, yang keenam bengkak di lengan atau di kaki, yang ketujuh nyeri otot atau sendi, yang kedelapan luka mulut yang menyakitkan, dan yang kesembilan antibiotik atau anti-neoplastik, yang kesepuluh mual atau muntah, dan yang terakhir ada rambut rontok. Kemudian efek samping dari antibiotik atau anti-neoplastik, mual, muntah, dan rambut rontok. Dan efek samping agen detoksifikasi anti-neoplastik ada diare, luka mulut, masalah jantung, penekanan sumsum tulang. Baiklah, selanjutnya ada efek samping interferon anti-neoplastik. Yang pertama demam, yang kedua jumlah sel darah putih rendah, yang ketiga perubahan suasana hati, yang keempat sakit kepala, yang kelima mual dan muntah, yang keenam tes fungsi hati yang abnormal, dan yang terakhir kemerahan. Kemudian ada efek samping penghambat tirosin kinase BCR-ABL. Yang pertama retensi cairan, yang kedua mual, yang ketiga nyeri sendi, yang keempat ruam kulit, dan yang terakhir merasa lelah. Selanjutnya ada penghambat BTK. Ada memar, sakit kepala, nyeri otot, diare, dan merasa lelah. Selanjutnya ada efek samping antibodi monoklonal CD20, yaitu iritasi di mana suntikan diberikan, demam, gejala dingin seperti hidung tersumbat, batuk, sesak dada, diare, muntah, ruam, dan sakit kepala. Kemudian ada efek samping antibiotik, ada mual, muntah, dan rambut rontok. Selanjutnya efek samping agen detoksifikasi anti-neoplastik, ada diare, luka mulut, masalah jantung, dan penekanan sumsum tulang. Dan yang terakhir ada efek samping interferon anti-neoplastik, ada demam, jumlah sel darah putih rendah, mual, muntah, tes fungsi hati yang abnormal, dan kemerahan, bengkak atau iritasi lain tempat obat disuntikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.